Pada tanggal 27 September 2019, Lawrence Showers yang berusia 19 tahun sedang bekerja sebagai buruh di sebuah lokasi konstruksi di Montana. Pekerjaannya hari itu melibatkan mengemudikan forklift di sebuah jembatan jalan raya dekat Wilson. Cuacanya cerah, mesin-mesin berdengung di latar belakang, dan Lawrence fokus pada tugas yang sedang dikerjakannya. Hanya seorang pemuda lain yang sedang mencari nafkah. Tapi tiba-tiba semuanya mulai berjalan buruk. Apa yang dimulai sebagai hari kerja biasa berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Mobil-mobil yang tidak sabar di lampu lalu lintas mulai menyalipnya secara ilegal. Jembatan itu hanya memiliki satu jalur sempit, bahkan nyaris tidak cukup lebar untuk Lawrence dan forklift besar seberat 6 ton yang sedang dia operasikan. Lawrence mendekat ke tepi saat satu mobil berusaha melewatinya untuk menghindari tabrakan. Dan saat itulah kejadian itu terjadi. Tepi jembatan yang rapuh tidak mampu menahan beban forklift seberat 4 ton runtuh tanpa peringatan. Mesin itu miring lalu mulai jatuh dengan mengerikan. Lawrence bertindak berdasarkan naluri mencoba melompat keluar tetapi kakinya terjebak di sabuk pengaman. Dia tergantung tak berdaya saat forklift itu menyeretnya menuruni bukit setinggi 15 meter. Forklift itu terguling beberapa kali. Setiap benturan terdengar seperti dentuman logam dan tanah yang memekakkan telinga. Lawrence terjatuh ke tanah dalam keadaan masih hidup. Tapi sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi, mesin besar itu jatuh menimpanya, menghancurkan tubuhnya dari pinggang ke bawah. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Para penyelamat bergegas membebaskannya dari puing-puing yang ringsek, tapi waktu semakin menipis. Bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari sesuatu yang begitu tak terbayangkan? Hari ini, saya akan membahas 7 kisah mengejutkan tentang kecelakaan kerja yang berakhir dengan kengerian yang tak terbayangkan. Ini bukanlah kisah-kisah biasa tentang kesalahan kecil dan kekeliruan yang tidak berbahaya. Ini adalah yang terburuk dari yang terburuk. Seperti biasa, penonton disarankan untuk berhati-hati. Mari kita kembali ke cerita Lawrence. Setelah tertindih forklift, Lawrence tetap sadar sepenuhnya menatap kerusakan yang terjadi. Dia kemudian menggambarkan pemandangan mengerikan saat melihat kedua kakinya terjepit dan menyadari bahwa semua bagian tubuhnya di bawah pinggang telah hancur. Ketika para medis tiba, mereka terkejut. Tidak ada yang pernah melihat seseorang selamat dari cedera yang begitu parah. Dengan jembatannya runtuh, upaya penyelamatan itu sendiri akan sangat berisiko. Puingan itu tidak stabil dan ada bahaya nyata akan runtuh lebih lanjut. Waktu hampir habis, tapi entah bagaimana mereka berhasil membebaskannya dan menstabilkannya. Ketika Lawrence sampai di rumah sakit, para dokter segera menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Cedera yang dialaminya terlalu parah untuk menyelamatkan bagian bawah tubuhnya. Panggulnya hancur total. Kedua kakinya remuk tak bisa diperbaiki lagi dan kerusakannya tidak bisa dipulihkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, mereka harus melakukan operasi yang dikenal sebagai hemikorporektomi, yaitu operasi langka dan ekstrim untuk mengangkat seluruh bagian tubuh di bawah pinggangnya. Operasi ini sangat langka sehingga bahkan sebagian besar ahli bedah hanya mengetahuinya dari buku teks kedokteran. Risiko besar kehilangan darah, infeksi, dan trauma membuat peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Tapi Lawrence berhasil melawan segala rintangan. Operasinya berhasil dan dia selamat dari pembedahan. Saat dia terbangun, Lawrence tidak memiliki kaki, panggul, atau alat kelamin. Tapi entah bagaimana, dia masih hidup. Alih-alih menyerah, dia memilih untuk beradaptasi. Dia menggunakan alat bantu duduk prostetik khusus dan belajar menyeimbangkan berat badannya serta menangani tugas-tugas sehari-hari. Melalui semua itu, pacarnya Sabia tetap berada di sisinya dan akhirnya mereka berdua menikah. Bersama-sama, mereka menemukan cara untuk membangun kehidupan baru. Kisah Lawrence adalah kisah bertahan hidup meski peluang untuk selamat nyaris mustahil. Namun beberapa kisah yang akan Anda dengar tidak memiliki akhir bahagia seperti itu. Lawrence adalah satu-satunya yang selamat di antara kita. Mari kita tingkatkan lagi. Apa yang terjadi ketika pelatihan gaya lama bertemu dengan teknologi baru? Ini membawa kita ke kisah mengerikan Kenji Urada. Kenji Urada adalah seorang pekerja pemeliharaan berusia 37 tahun di Kawasaki Heavy Industries di Akashi, Jepang. Meskipun robot industri mulai lebih umum di pabrik-pabrik pada tahun 1981, protokol keselamatan belum benar-benar ada saat itu. Ini berarti para pekerja pemeliharaan termasuk Kenji memiliki pelatihan terbatas tentang cara berinteraksi dengan aman dengan robot-robot ini. Jadi pada bulan Juli yang menentukan itu, Kenji pergi bekerja seperti hari-hari biasanya. Pabrik itu ramai, memproduksi komponen untuk mesin industri, dan Kenji menjadi bagian penting dari kesibukan itu. Tugas Kenji hari itu tampak biasa saja.
Sebuah robot produksi mengalami kerusakan dan membutuhkan perawatan. Biasanya, prosedur yang benar adalah mematikan robot sepenuhnya sebelum masuk. Namun karena alasan yang tidak jelas, Kenji melewati penghalang keamanan. Alih-alih membuka gerbang yang seharusnya secara otomatis memutus daya robot, dia malah memanjatnya tanpa sadar membiarkan robot tetap aktif. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Kenji sedang memeriksa robot itu, kemungkinan besar tanpa menyadari bahaya yang ada. Namun saat dia bekerja, sensor mesin yang masih berfungsi itu salah menafsirkan kehadirannya. Robot itu mengira Kenji adalah bagian dari jalur produksi. Tiba-tiba, lengan mekanisnya bergerak, seolah hidup dengan presisi yang tidak manusiawi. Sebelum Kenji sempat bereaksi, lengan itu menangkapnya dan menekannya ke mesin gerinda di dekatnya. Adegan itu langsung berubah menjadi sangat mengerikan. Dengan gerakan dingin dan tanpa perasaan, lengan mekanik robot itu menangkap Kenji dan dengan paksa menekannya ke mesin gerinda di dekatnya. Terjebak dan tidak bisa melarikan diri, tubuhnya remuk oleh gerakan mesin yang tak henti-hentinya. Bisakah kamu bayangkan bekerja di tempat di mana mesin-mesin yang kamu andalkan tidak tahu perbedaan antara manusia dan sebuah komponen? Rekan-rekan kerja bergegas membantu, dengan panik menekan tombol henti darurat, tapi tidak ada yang berhasil. Pabrik itu dipenuhi suara mesin-mesin berat yang menenggelamkan teriakan Kenji. Dalam hitungan detik, dia telah meninggal dunia. Setelah insiden itu, para penyelidik mencoba memahami apa yang salah. Mereka menemukan bahwa Kenji telah melewati beberapa langkah keselamatan, mungkin untuk menyelesaikan perbaikan dengan cepat. Namun masalah yang lebih besar adalah kurangnya sistem pengaman yang memadai. Pada saat itu, hal-hal seperti mengunci robot atau memasang pagar pembatas saat perawatan belum menjadi praktik standar. Dan Kenji sayangnya menjadi korban dari sistem yang belum dirancang untuk melindungi pekerja dari mesin-mesin yang berada di dekat mereka saat bekerja. Kematian Kenji sekarang dikenal sebagai kasus pertama yang tercatat di mana robot membunuh manusia di Jepang. Namun beberapa tahun sebelumnya, sesuatu yang serupa terjadi di Amerika Serikat. Ini adalah kisah tentang Robert Williams. Saat itu tanggal 25 Januari 1979. Robert pada saat itu adalah seorang pekerja berusia 25 tahun di Michigan Casting Center milik Ford Motor Company. Hari itu dia sedang bekerja dengan sistem pengambilan suku cadang besar yang dirancang untuk memindahkan material berat di lantai pabrik. Sistem tersebut mengandalkan lengan robotik yang beratnya lebih dari 1 ton untuk mengambil suku cadang dari rak penyimpanan yang tinggi. Tapi ada masalah, sistem mulai memberikan jumlah inventaris yang salah, menunjukkan bahwa kotak-kotak penuh padahal sebenarnya tidak. Untuk memperbaiki masalah tersebut, Robert memanjat ke dalam rak penyimpanan untuk mengambil suku cadang secara manual. Ini bukan pertama kalinya seseorang mengambil jalan pintas seperti ini. Robot seringkali lambat dan para pekerja manusia sudah terbiasa turun tangan untuk menghemat waktu. Namun saat Robert sedang bekerja, salah satu lengan robot itu tiba-tiba bergerak. Lengan itu berayun dengan presisi mekanis dan menghantam kepala Robert secara langsung. Benturan itu sangat fatal, menewaskan Robert seketika. Butuh waktu hampir 30 menit bagi rekan kerjanya untuk menyadari ada yang salah dan menemukan tubuh Robert. Sebuah penyelidikan kemudian mengungkap bahaya dari sistem tersebut. Tidak ada alarm atau sensor untuk memperingatkan pekerja ketika lengan robot akan bergerak, dan tidak ada pembatas untuk memisahkan orang dari mesin. Para pekerja berasumsi bahwa selama mereka berhati-hati, robot-robot itu tidak akan menjadi ancaman. Namun robot itu yang dirancang untuk efisiensi tidak melihat Robert sebagai manusia, melainkan hanya sebagai bagian lain dari lingkungan. Kematian Robert menunjukkan kenyataan pahit tentang kecelakaan industri. Tidak ada niat jahat, tidak ada maksud, hanya kekuatan mekanis yang dingin. Dan itulah yang membuat kisah-kisah ini begitu mengerikan. Sekarang mari kita tinggalkan dunia robot dan melihat sesuatu yang lebih tradisional. Kisah berikutnya adalah kasus tragis yang menunjukkan bagaimana kelalaian manusia bisa sama mematikannya dengan mesin berteknologi tinggi apapun. Ini adalah kisah tentang Simon Jones. Simon adalah seorang mahasiswa universitas berusia 24 tahun dari Sussex yang sedang mengambil jeda dari studinya di bidang antropologi. Dia sangat ingin tahu tentang dunia dan memiliki semangat terhadap keadilan sosial, sering terlibat dalam aktivisme dan kampanye untuk perlakuan yang adil bagi para pekerja. Simon sangat suka bepergian, bertemu orang-orang baru, dan mempelajari berbagai budaya yang sangat sesuai dengan studinya. Selama waktu liburnya dari universitas, Simon memutuskan untuk mencari pekerjaan sambilan untuk menghidupi dirinya sendiri dan mendapatkan pengalaman nyata.
Pada bulan April 1998, dia pergi ke sebuah agen perekrutan bernama Personnel Selection, berharap mendapatkan pekerjaan sementara. Mereka menugaskannya untuk bekerja di dermaga Yeoman di Shoreham, di mana dia akan membantu membongkar kargo dari kapal-kapal. Simon tidak menyadari risiko yang menyertainya atau seberapa berbahayanya lingkungan kerja tersebut. Bagi dia, itu hanyalah cara untuk mendapatkan sedikit uang sambil merencanakan langkah berikutnya. Namun keputusan itu secara tragis akan merenggut lebih dari yang pernah dia bayangkan. Pada hari pertamanya di dermaga Euroman di Shoreham, Simon tiba siap bekerja. Dia mungkin mengira itu akan menjadi pekerjaan sederhana, hanya membongkar kargo dari kapal, cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Tapi ini bukan tempat kerja biasa. Pekerjaan Simon bukanlah mengoperasikan mesin-mesin itu. Sebaliknya, dia bekerja di dalam ruang kargo, dekat sebuah alat penjepit mekanis besar seberat 2 ton, yang dikendalikan oleh seseorang dari luar. Tapi dermaga adalah tempat yang berbahaya, penuh dengan mesin-mesin besar, kargo berat, dan aktivitas yang terus-menerus. Itu adalah tempat di mana satu kesalahan saja bisa merenggut nyawa. Simon ditugaskan untuk bekerja di dalam palka sebuah kapal. Ini berarti harus masuk jauh ke dalam ruang terbatas, tempat muatan dimuat dan dibongkar. Di atasnya, alat penjepit mekanis digunakan untuk memindahkan muatan dalam jumlah besar. Mesin ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani atau didekati oleh sembarang orang. Dibutuhkan pelatihan dan pengalaman untuk memahami gerakannya, bahayanya, dan bagaimana tetap aman di sekitarnya. Tapi Simon tidak memiliki pelatihan itu. Tidak ada yang memberi pengarahan padanya tentang risikonya atau cara tetap aman. Tidak ada yang memberinya helm pengaman atau perlengkapan pelindung apapun. Dia langsung dikirim ke salah satu area paling berbahaya di dermaga tanpa persiapan sama sekali. Sama sekali. Pekerjaan hari itu mengharuskan alat pengangkat mengambil kargo dari palka. Simon sedang bekerja tepat di jalurnya, tapi tidak ada yang berhenti untuk memikirkan apa yang mungkin terjadi. Mungkin operatornya mengira Simon tahu apa yang dia lakukan, atau mungkin mereka bahkan tidak sadar kalau dia ada di bawah sana. Apapun alasannya, tidak ada tindakan pencegahan yang diambil untuk memastikan keselamatannya. Lalu, hal yang tak terbayangkan pun terjadi. Penjepit besar itu yang dikendalikan oleh seseorang di luar ruang kargo diaktifkan saat Simon masih berada di dalam. Penjepit itu mulai menjalankan rutinitas biasanya, bergerak dengan presisi dingin dan mekanis. Tapi kali ini bukan hanya kargo yang ada di jalurnya, melainkan Simon. Rahang logam penjepit itu turun ke arahnya, menghancurkannya seketika. Kekuatan itu tak terbayangkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya tepat waktu. Para pekerja di sekitar hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat mesin itu menjalankan tugas yang sudah diprogramkan, tanpa sadar bahwa mesin itu baru saja merenggut nyawa seseorang. Kejadian itu membuat semua orang tertegun. Petugas darurat tiba dan menemukan jasad Simon serta tempat kerja yang benar-benar telah gagal melindunginya. Penyelidikan mengungkapkan betapa parahnya kegagalan sistem itu. Simon tidak pernah dilatih, tidak pernah diperingatkan, dan tidak pernah dilindungi. Dia ditempatkan di salah satu bagian paling berbahaya di dermaga tanpa pelindungan apapun yang seharusnya ada pada pekerjaan berisiko tinggi seperti itu. Tidak ada alarm untuk memperingatkan ketika alat pengambil akan bergerak. Tidak ada yang memeriksa apakah aman bagi Simon untuk berada di ruang muatan. Itu bukan hanya kecelakaan tragis, tetapi juga pengabaian tanggung jawab secara total. Kematian Simon seharusnya tidak perlu terjadi. Itu adalah akibat dari kelalaian, tempat kerja yang lebih mengutamakan kecepatan dan efisiensi daripada keselamatan dasar, serta sistem yang memperlakukan pekerja lepas seolah-olah mereka bisa dibuang begitu saja. Skandal yang terjadi setelah kematian Simon mengejutkan publik dan memicu tuntutan keadilan. Menjadi jelas bahwa agen perekrutan, Personnel Selection, dan Euromoon, perusahaan yang mengelola dermaga, telah gagal melindunginya. Euromoon didenda 50.000 pound sterling karena melanggar peraturan kesehatan dan keselamatan. Sebuah hukuman yang menurut banyak orang terlalu kecil untuk kegagalan yang begitu serius. Keluarga Simon yang sangat terpukul oleh kematiannya memulai kampanye Memorial Simon Jones untuk mendorong aturan keselamatan yang lebih baik dan mengungkap perusahaan-perusahaan yang membahayakan pekerja. Sayangnya, kematiannya bukanlah tragedi terakhir yang terjadi seperti itu. Kisah berikutnya membawa kita ke tanggal 16 Agustus 2012, di mana seorang pekerja muda lainnya pada hari pertamanya di pekerjaan baru menjadi korban seperti halnya Simon. Ini adalah kisah tentang Day Davis. Day Davis adalah seorang pria muda berusia 21 tahun, penuh harapan dan siap memulai babak baru dalam hidupnya. Dia baru saja diterima bekerja melalui sebuah agen tenaga kerja sebagai pekerja sementara di pabrik pembotolan Bacardi di Jacksonville, Florida.
Seperti banyak orang yang baru memulai, Day mencari penghasilan tetap dan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Dia mendapatkan pekerjaan itu dan pada tanggal 16 Agustus 2012, Day tiba di pabrik untuk hari kerja pertamanya. Pabrik itu adalah tempat yang sibuk, dipenuhi dengan suara mesin dan pergerakan botol serta kotak yang terus-menerus. Salah satu mesin utama di pabrik itu adalah palletizer, sebuah peralatan besar yang mengemas dan menumpuk kotak-kotak rum ke atas palet untuk pengiriman. Tugas palletizer itu sederhana, tapi penting. Mesin itu menjaga agar jalur produksi tetap berjalan dengan efisien. Namun, mesin itu punya riwayat masalah. Botol-botol yang pecah sering menumpahkan rum ke atas ban berjalan, membuatnya lengket dan sering menyebabkan kemacetan. Kemacetan ini adalah masalah yang terus-menerus dan tidak diperbaiki selama bertahun-tahun. Peran Day hari itu adalah membantu membersihkan di sekitar jalur produksi. Pekerjaan yang sederhana, bukan? Namun pada hari itu, mesin palletizer kembali macet karena sabuk konveyor yang lengket dan pecahan kaca. Sebagai prosedur keselamatan, seorang operator seharusnya melakukan lockout takeout, yang berarti mematikan mesin sepenuhnya dan menguncinya agar tidak bisa menyala kembali saat seseorang bekerja di dekatnya. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar seperti mimpi buruk. Penyelidik kemudian mengungkapkan bahwa langkah keselamatan penting telah dilewati. Menurutmu, apa yang terjadi? Sebagai bagian dari tugas pembersihannya, Day dikirim ke bawah mesin palletizer untuk membersihkan pecahan kaca dan rum yang tumpah. Tugas ini mengharuskan dia membungkuk di bawah mesin berat itu, sepenuhnya berada dalam jangkauan gerak mesin itu. Saat Day bekerja, operator dan seorang pengawas selesai mengatasi mesin yang macet itu. Dengan mengira area tersebut sudah kosong, mereka menyalakan kembali mesin palet tanpa menyadari bahwa Day masih berada di bawahnya. Mesin itu kembali menyala. Mesin palet mulai turun dengan presisi mekanis, tepat di atas Day. Sekarang saya harus memberitahu Anda bahwa mesin palet dan tumpukan kotak rum yang dibawanya memiliki berat lebih dari 2000 pon. Sebagai perbandingan, itu kira-kira seberat sebuah mobil kecil yang menekan satu orang. Day yang masih berada di bawah mesin tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan tekanannya benar-benar tak terbayangkan. Pada saat rekan kerjanya mendengar teriakannya dan menekan tombol darurat, semuanya sudah terlambat. Day telah tewas terjepit di bawah mesin itu. Apa yang seharusnya menjadi hari kerja yang sederhana berubah menjadi tragedi yang mengerikan. Para penyelidik dipanggil untuk mencari tahu apa yang salah dan temuan mereka sangat mengkhawatirkan. Prosedur penguncian, lockout takeout, yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa Day sama sekali diabaikan. Dalam tergesa-gesa demi menjaga produktivitas, langkah penting ini dilewati. Masalah lama dengan kemacetan pada palletizer juga sudah lama diketahui, namun perusahaan tidak pernah mengambil langkah untuk memperbaikinya dengan benar. Sebaliknya, mereka mengandalkan pekerja sementara seperti Day untuk membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh kerusakan berulang ini. Occupational Safety and Health Administration atau OSHA mendenda Bacardi sebesar $192.000 Amerika Serikat karena berbagai pelanggaran keselamatan. Namun setelah negosiasi, denda tersebut dikurangi menjadi $110.000. Kematian Day menjadi contoh lain dari apa yang terjadi ketika keselamatan dikorbankan demi kecepatan. Namun, kecepatan tidak berarti efisiensi. Namun, tidak semua bahaya di tempat kerja berasal dari kelalaian atau mesin. Terkadang risikonya memang berasal dari sifat pekerjaan itu sendiri. Kekerasan tetaplah kekerasan, baik itu berasal dari seseorang, mesin, maupun hewan. Hanya sedikit kecelakaan kerja yang lebih terkenal daripada cerita kita berikutnya. Steve Irwin adalah seorang pria yang dikenal dan dicintai di seluruh dunia. Lahir pada tahun 1962 di Australia, ia tumbuh besar dikelilingi oleh hewan-hewan. Orang tuanya memiliki sebuah taman reptil kecil dan sejak usia muda, Steve belajar bagaimana menangani buaya, ular, dan satwa liar lainnya. Steve memiliki antusiasme yang menular dan kepribadian yang luar biasa sehingga membuatnya menjadi ikon global. Dia menjadi terkenal lewat acara TV-nya The Crocodile Hunter, di mana dia memperlihatkan pertemuan-pertemuan beraninya dengan beberapa hewan paling berbahaya di dunia. Pada tahun 2006, Steve adalah salah satu wajah yang paling dikenal dalam konservasi satwa liar. Dia telah membangun karir dengan mengambil risiko, mulai dari bergulat dengan buaya hingga menyelamatkan ular berbisa, selalu dengan senyuman dan kata khasnya, "Crikey." Orang-orang mengagumi bukan hanya keberaniannya, tetapi juga rasa hormatnya yang mendalam terhadap satwa liar. Bahaya adalah bagian dari pekerjaannya, tetapi itu adalah risiko yang dia terima demi pendidikan dan pelestarian.
Pada tanggal 4 September 2006, Steve sedang merekam sebuah dokumenter baru berjudul Ocean's Deadliest. Proyek ini berfokus pada makhluk laut berbahaya dan sedang direkam di lepas pantai Queensland, Australia. Hari itu, kru sedang merekam di perairan dangkal, mengambil gambar kehidupan laut untuk dokumenter tersebut. Saat mencari hewan menarik untuk direkam, mereka menemukan seekor pari besar yang sedang beristirahat di dasar laut. Pari umumnya adalah makhluk yang jinak dan jarang membahayakan manusia kecuali mereka merasa terancam. Bagi Steve, ini tampak seperti pertemuan yang tenang dan biasa saja dibandingkan dengan buaya dan ular berbisa yang biasa ia tangani. Steve memutuskan untuk mendekati pari itu agar bisa merekamnya dari dekat. Seperti biasa, ia bergerak dengan hati-hati, berusaha agar tidak mengejutkan hewan itu. Namun pada suatu saat selama interaksi, pari tersebut mungkin merasa terpojok atau terancam. Dalam sekejap, pari itu mengayunkan ekornya, menusuk dada Steve beberapa kali dengan duri beracunnya. Para kru segera bergegas menariknya ke atas perahu mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Dia meninggal dalam hitungan menit. Seluruh insiden tersebut terekam kamera, meskipun rekamannya tidak pernah dipublikasikan atas permintaan keluarganya. Dunia terguncang oleh kejadian itu. Steve Irwin telah menangani beberapa reptil paling mematikan di planet ini, seringkali dengan gaya yang penuh aksi, sehingga orang-orang berpikir jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti karena buaya atau ular berbisa. Tapi pari, insiden fatal akibat pari sangatlah langka. Di Australia, hanya ada satu kematian terkait pari yang pernah tercatat sebelum kematian Steve. Gelombang duka yang muncul begitu besar. Jutaan penggemar berduka atas kehilangannya, mengenangnya bukan hanya sebagai petualang pemberani, tetapi juga sebagai pria yang benar-benar peduli terhadap hewan-hewan yang ia tangani. Namun, bahkan di tengah-tengah kesedihan itu, kematiannya justru memicu aksi balas dendam aneh terhadap ikan pari. Dalam beberapa minggu setelah insiden itu, puluhan ikan pari ditemukan termutilasi di sepanjang garis pantai Australia sebagai aksi balas dendam yang salah arah. Keluarga Steve mengecam tindakan-tindakan ini, mengingatkan dunia bahwa Steve telah menghabiskan hidupnya untuk melindungi hewan dan tidak pernah ingin mereka disakiti. Kematian Steve Irwin adalah sebuah tragedi di tempat kerja yang unik. Bagi dia, alam liar adalah kantornya, dan dia selalu tahu risiko yang menyertainya. Namun tidak ada yang bisa memprediksi hasil seperti itu dari seekor hewan yang jarang dikaitkan dengan bahaya. Sementara kisah Steve Irwin menunjukkan betapa tak terduganya alam, kisah berikutnya menunjukkan bagaimana manusia juga bisa membuat kesalahan yang mematikan. Ini adalah kisah tentang seorang pria, sebuah senjata, dan putra Bruce Lee. Bingung? Biar saya jelaskan. Brandon Lee adalah putra Bruce Lee, seniman bela diri terkenal. Tapi pada tahun 1990-an, Brandon mulai meniti jalannya sendiri di Hollywood. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar putra Bruce Lee. Brandon berbakat, karismatik, dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Pada tahun 1993, dia mendapatkan peran utama dalam film The Crow, sebuah film kelam tentang seorang pria yang dibunuh dan bangkit dari kematian untuk membalas dendam. Peran ini merupakan momen besar bagi Brandon dan bisa saja melambungkan namanya menjadi bintang. Film ini berani dan menarik dengan adegan aksi yang intens dan visual yang menghantui. Namun di balik layar, segalanya tidak berjalan mulus dan satu kesalahan selama syuting akan mengubah segalanya. Pada tanggal 31 Maret 1993, Brandon sedang syuting sebuah adegan penting. Dalam adegan itu, karakter yang diperankannya masuk ke sebuah ruangan dan ditembak oleh aktor lain dengan revolver. Itu adalah momen dramatis yang menjadi inti cerita. Dan seperti semua adegan senjata api di Hollywood, seharusnya adegan itu diatur dengan sangat hati-hati. Senjata yang digunakan dalam adegan itu diisi dengan peluru kosong, yaitu peluru yang menghasilkan suara dan kilatan tembakan tanpa menembakkan peluru sungguhan. Semua tampak berjalan seperti biasa, dan tidak ada yang menyangka akan terjadi sesuatu yang salah. Apa yang tidak disadari oleh kru adalah bahwa revolver itu ada kesalahan fatal pada revolver itu. Pada adegan sebelumnya, senjata yang sama telah diisi dengan peluru tiruan, yaitu amunisi yang tampak nyata tetapi tidak mengandung bubuk mesiu. Peluru tiruan biasanya digunakan untuk pengambilan gambar jarak dekat, di mana peluru di dalam silinder terlihat jelas. Salah satu peluru tiruan itu tersangkut di laras senjata, kondisi yang dikenal sebagai squib load. Hal ini seharusnya terdeteksi saat pemeriksaan menyeluruh, tetapi tidak terdeteksi. Ketika senjata itu diisi dengan peluru kosong untuk adegan Brandon, kru tanpa sadar membuka jalan bagi bencana. Peluru kosong memang tidak mengandung proyektil, tetapi tetap menghasilkan daya yang cukup untuk mendorong apapun yang tersangkut di dalam laras.
Ketika peletuknya ditekan, peluru kosong itu meletus, mendorong peluru tiruan yang tersangkut keluar dari laras dengan kecepatan mematikan. Proyektil itu mengenai Brandon di bagian perut, menyebabkan luka dalam yang sangat parah. Awalnya, tidak ada seorang pun di lokasi syuting yang memahami apa yang telah terjadi. Brandon jatuh ke tanah sesuai naskah, tetapi ketika dia tidak bangun, kru menyadari ada sesuatu yang salah. Kekacauan pun terjadi saat orang-orang bergegas untuk membantunya. Dia segera dilarikan ke rumah sakit, di mana para dokter bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan nyawanya. Tragisnya, cederanya terlalu parah. Brandon Lee meninggal dunia pada hari yang sama di usia 28 tahun. Penyelidikan dengan cepat mengungkap serangkaian kesalahan yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Spesialis senjata film tidak berada di lokasi pada hari itu, dan protokol keselamatan untuk menangani senjata telah diabaikan. Pemeriksaan sederhana sebenarnya bisa mengungkapkan laras yang tersumbat, tetapi karena terburu-buru dalam produksi, hal itu terlewatkan. Setelah kematian Brandon, ada janji-janji untuk melakukan reformasi. Hollywood memperketat beberapa aturan keselamatan untuk penanganan senjata api di lokasi syuting, tetapi sayangnya pelajaran itu tidak benar-benar membekas. Bertahun-tahun kemudian, tragedi serupa terjadi, seperti penembakan tahun 2021 yang melibatkan Alec Baldwin di lokasi syuting Rust, di mana sinematografer Helena Hutchins kehilangan nyawanya. Insiden-insiden ini membuktikan bahwa kegagalan keselamatan terus terjadi ketika tindakan pencegahan yang tepat diabaikan. Bencana di tempat kerja dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Terkadang itu adalah sebuah kecelakaan, terkadang karena kelalaian, dan terkadang sesuatu yang jauh lebih disengaja yang menghancurkan ilusi keselamatan di tempat kerja. Pada tanggal 26 Agustus 2015, saat siaran langsung berita pagi di Virginia, reporter Allison Parker dan juru kamera Adam Ward berada di Bridgewater Plaza di Manetta, Virginia. Allison, seorang jurnalis berusia 24 tahun yang penuh semangat, sedang melakukan wawancara langsung dengan Vicky Gardner, seorang pemimpin bisnis lokal. Adam, yang berusia 27 tahun, berada di belakang kamera, merekam setiap momen dengan profesionalismenya yang biasa. Bagi kru TV, itu tampak seperti tugas rutin lainnya yang meliput sebuah berita tentang komunitas setempat. Siaran dimulai seperti biasa, dengan Allison tersenyum dan mengajak tamunya berbincang. Kamera Adam membingkai adegan itu dengan sempurna, menampilkan plaza yang ramai di belakang mereka. Namun saat Allison mengajukan pertanyaan berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana. Tanpa peringatan apapun, dia melepaskan tembakan. Tembakan pertama mengejutkan semua orang. Allison menjerit dan berlari, mikrofonnya jatuh ke tanah. Kamera Adam terjatuh saat dia juga mencoba bereaksi. Tapi sudah terlambat. Allison dan Adam ditembak berkali-kali, sementara rekan-rekan mereka di ruang kontrol menyaksikan dengan ngeri. Para penonton di rumah juga menyaksikan adegan kacau itu sebelum siaran tiba-tiba terputus. Pelaku penyerangan adalah Vester Lee Flanagan, mantan karyawan TV berusia 41 tahun yang pernah bekerja di stasiun tersebut dengan nama siaran Bryce Williams. Flanagan dipecat pada tahun 2013 karena perilakunya yang tidak stabil dan konflik dengan rekan kerja. Selama bertahun-tahun, kemarahannya semakin membesar dan dia menyalahkan Allison dan Adam atas situasinya. Serangan itu tidak berhenti di situ. Sebagai tindakan keji yang disengaja, Flanagan merekam penembakan itu dari sudut pandangnya sendiri dan kemudian mengunggah rekaman tersebut ke media sosial. Meskipun saya jelas tidak akan menunjukkan videonya kepada Anda, video itu dengan cepat menyebar di internet. Banyak orang awalnya mengira itu adalah lelucon, karena gagasan tentang pembunuhan yang disiarkan langsung di televisi terasa terlalu sulit dipercaya. Tapi itu bukan lelucon, itu nyata dan kenyataannya sangat memuakkan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kekerasan di tempat kerja bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan yang dianggap aman oleh banyak orang. Bagi mereka yang mengenal Allison dan Adam, kehilangan mereka sangatlah pribadi, dan ini menjadi peringatan menakutkan bagi dunia tentang rapuhnya rasa aman. Sejauh ini, kita telah membahas tragedi individu dan serangan yang menyasar orang tertentu. Tapi bagaimana dengan bencana dalam skala besar? Ini adalah kisah tentang Rana Plaza. Rana Plaza adalah sebuah gedung komersial 8 lantai di Dhaka, Bangladesh. Gedung ini dibangun pada tahun 2006 dan menampung beberapa pabrik garmen yang memproduksi pakaian untuk merek-merek internasional besar seperti Primark, Walmart, dan Benetton. Ribuan pekerja, sebagian besar perempuan, bekerja berjam-jam di gedung tersebut menjahit pakaian yang nantinya akan dijual di toko-toko di seluruh dunia. Bagi banyak pekerja ini, pekerjaan tersebut adalah penyambung hidup mereka.
Pekerjaan itu memberikan penghasilan kecil namun sangat penting di negara di mana kesempatan sangat sulit didapatkan. Pada April 2013, Rana Plaza telah menjadi pusat aktivitas yang sangat ramai. Namun, gedung itu sebenarnya tidak dirancang untuk menampung pabrik-pabrik. Awalnya gedung itu dirancang untuk toko dan kantor, tetapi dibangun dengan buruk dan memiliki banyak masalah. Lantai-lantai telah ditambahkan secara ilegal dan bahan-bahan yang digunakan pun di bawah standar. Pada tanggal 23 April 2013, para pekerja melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Retakan besar telah muncul di dinding dan pilar gedung tersebut. Retakan-retakan itu begitu besar sehingga pihak berwenang memerintahkan evakuasi, dan toko serta kantor di lantai bawah ditutup. Namun untuk pabrik garmen di lantai atas, keadaannya berbeda. Para pemilik pabrik yang kemungkinan besar berada di bawah tekanan untuk memenuhi tenggat produksi dari klien internasional mereka, bersikeras bahwa pekerjaan harus tetap berjalan. Para pekerja diberitahu untuk kembali keesokan harinya atau kehilangan pekerjaan mereka. Meskipun mereka takut, banyak yang dengan enggan setuju, khawatir akan kehilangan pekerjaan. Tidak ada penyelidikan yang layak dilakukan untuk memeriksa penyebab retakan tersebut. Pemilik gedung mengklaim bahwa gedung itu aman dan banyak pekerja menerima jaminan tersebut. Tanpa inspeksi resmi apapun, ribuan pekerja kembali ke tempat yang segera menjadi perangkap maut. Pagi hari tanggal 24 April 2013 dimulai seperti hari-hari biasanya. Ribuan pekerja masuk ke dalam gedung, menempati tempat mereka di mesin jahit, sementara para pengawas mendesak mereka untuk memenuhi target. Namun tepat sebelum pukul 9 pagi, bencana terjadi. Gedung itu mengeluarkan suara rendah yang mengerang, seolah-olah sedang berjuang untuk tetap berdiri. Lalu, dalam sekejap, semuanya runtuh. Yang terjadi setelahnya adalah kekacauan. 8 lantai plat beton, balok baja, dan kabel yang kusut runtuh seperti tumpukan kartu yang dirobohkan. Suara itu memekakkan telinga, gemuruh dahsyat dari beton yang retak dan logam yang berderit, bercampur dengan jeritan ketakutan ribuan pekerja di dalamnya. Runtuhnya bangunan itu memenuhi udara dengan debu abu-abu tebal, membuat sulit untuk melihat atau bernapas. Lebih dari 3.600 orang terjebak di bawah puing-puing dari tempat kerja yang sebelumnya ramai itu. Teriakan minta tolong yang teredam bergema dari bawah reruntuhan. Sebuah pemandangan kehancuran total yang dipenuhi dengan serpihan mesin jahit, pakaian, dan kehidupan yang hancur. Itu adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Runtuhnya mungkin terlihat tiba-tiba, tapi benarkah begitu? Maksud saya, retakan-retakan di dinding dan pilar itu seolah-olah berteriak, sesuatu yang buruk akan terjadi. Bukan berarti tidak ada peringatan. Menurut saya, ini salah satu situasi di mana orang-orang mengabaikan tanda-tanda karena mereka tidak mau percaya bahwa sesuatu yang begitu katastrofis benar-benar bisa terjadi. Atau mungkin mereka memang tidak cukup peduli untuk bertindak. Saya tidak tahu, tapi hal itu membuat kita bertanya-tanya seberapa banyak yang bisa dihindari jika saja ada yang benar-benar memperhatikan retakan-retakan itu. Menurutmu begitu juga kan? Bagaimanapun, kekacauan yang terjadi setelahnya berlangsung selama berhari-hari. Para penyintas yang terjebak di reruntuhan menggambarkan momen-momen mengerikan setelah runtuhnya bangunan. Kegelapan total, panas yang menyengat, dan suara jeritan di sekeliling mereka. Beberapa orang terjepit di bawah balok-balok berat, tidak bisa bergerak, sementara yang lain bertahan hidup di kantong-kantong udara kecil. Banyak yang meninggal seketika, tetapi bagi yang lain, mimpi buruk itu berlangsung selama berhari-hari. Upaya penyelamatan dimulai hampir seketika, tetapi berlangsung dengan kacau. Para relawan dan petugas penyelamat hanya bersenjatakan alat-alat kecil dan tangan kosong mereka, menggali reruntuhan, mendengarkan suara tangisan pelan atau ketukan. Bayangkan menjadi salah satu anggota tim penyelamat, membantu seseorang sementara mendengar tentang orang lain yang sedang menderita. Bagi beberapa korban selamat, satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah dengan memotong anggota tubuh yang terjepit di bawah beton agar mereka bisa dibebaskan sebelum akhirnya meninggal karena dehidrasi atau infeksi. Pada saat upaya penyelamatan berakhir, jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 1.100 orang, dengan lebih dari 2.500 lainnya mengalami luka parah. Suasananya seperti dalam film horor. Saat debu mulai mengendap, muncul pertanyaan tentang bagaimana tragedi seperti ini bisa terjadi. Para penyelidik dipanggil untuk menentukan apa yang salah, dan temuan mereka sangat memberatkan. Gedung itu dibangun tanpa izin yang semestinya, dan penambahan lantai secara ilegal telah membebani struktur bangunan tersebut. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya tentang bangunan itu seharusnya tidak digunakan untuk pabrik?
Getaran dari mesin jahit berat semakin melemahkan bangunan itu sehingga runtuhnya menjadi tak terelakkan. Namun meskipun ada tanda-tanda peringatan yang jelas, para pemilik pabrik memilih untuk mengabaikan risikonya, memaksa para pekerja kembali ke perangkap maut. Tragedi Rana Plaza menjadi skandal global. Merek-merek besar menghadapi sorotan tajam karena mengalihdayakan produksi ke pabrik-pabrik dengan kondisi kerja yang tidak aman. Sebagai tanggapan, kesepakatan Bangladesh tentang keselamatan kebakaran dan bangunan dibentuk, yang menjanjikan peningkatan standar keselamatan di industri garmen. Dana kompensasi didirikan untuk para korban dan keluarga mereka, meskipun banyak penyintas menerima sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Runtuhnya Rana Plaza bukan sekedar kisah tentang sebuah gedung yang roboh, tetapi juga menjadi pengingat lain tentang apa yang terjadi ketika keuntungan lebih diutamakan daripada nyawa manusia. Kejadian seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi, namun sayangnya hal itu terus berlanjut. Jadi, apa kesamaan dari semua kisah ini? Baik itu runtuhnya sebuah gedung, kegagalan mesin, atau tindakan kekerasan. Mereka menunjukkan betapa mahalnya akibat dari mengabaikan keselamatan dan mengutamakan keuntungan atau kecerobohan. Tragedi-tragedi ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap angka ada orang-orang nyata dengan kehidupan, keluarga, dan impian. Dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan kisah mereka tidak pernah dilupakan. Apa pendapatmu tentang tragedi-tragedi ini? Apakah tragedi-tragedi tersebut benar-benar bisa dicegah? Atau memang sudah menjadi harga yang harus dibayar dalam berbisnis? Beritahu saya pendapatmu di kolom komentar di bawah. Ingin mendukung channel ini? Bergabunglah untuk mendapatkan keuntungan eksklusif. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berani dan jalani hidup dengan berani.